sebuah kelas sekolah dasar, seorang guru menyuruh muridnya untuk menggambar dengan tema pahlawan. Kemudian ramai-ramai siswa-siswa tersebut atau murid-murid tersebut mengambil buku gambarnya, kemudian menggambar pahlawan sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Ada yang menggambar sosok pahlawan Sudirman, ada yang menggambar sosok pahlawan Soekarno, ada yang menggambar Ahmad Yani, ada yang menggambar Agus Salim, ada yang menggambar Cut Nyadin, ada yang menggambar Pangeran Diponegoro, ada yang menggambar Patimura. Mereka menggambar sesuai dengan imajinasi yang terbersit di dalam pikirannya, atau sesuai tokoh-tokoh yang mereka kagumi atau tokoh-tokoh favorit mereka. Namun dari sekian banyak murid-murid tersebut, ada seorang murid yang unik. Kenapa? Karena dia menggambar tokoh yang tidak lazim. Ia menggambar sosok pria dengan jenggot, berkacamata, menggunakan topi koboi dengan tubuh kurusnya, dan itu tidak menggambarkan satupun dari sosok pahlawan nasional yang kita kenal. Kemudian bertanyalah guru tersebut kepada siswa tersebut, "Nah, pahlawan apa yang kau gambar itu?" Si anak langsung menjawab kepada ibu guru, "Ibu, saya menggambar pahlawan yang tak dikenal." Cerita ini merupakan sebuah refleksi kita sebagai anak bangsa atau warga negara dalam melihat tentang isu-isu kepahlawanan. Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa pahlawan itu adalah sosok atau orang-orang yang gugur atau berjuang dengan gagah berani di masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin sejak 300 tahun lalu, 200 tahun lalu, 100 tahun lalu, atau mungkin di awal-awal masa perjuangan di tahun 45, 43, dan selanjutnya. Perspektif itu tidak salah, tetapi mungkin bagi saya kurang tepat. Kenapa? Karena imajinasi penghormatan kita tersandra pada sosok orang-orang yang memiliki nama di dalam sejarah. Jauh lebih dari itu, banyak para petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga yang di masa lalu berjuang, berjibaku bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Persoalan intensitas keberanian, persoalan berapa besar pasukan yang dia pimpin, persoalan berapa besar musuh yang dia bunuh, bukan di situ ukurannya. Tetapi sikap kerelaan mereka berkorban demi satu hal, yaitu merdeka. Pahlawan itu sendiri tidak sesederhana nama-nama yang berderet di dalam daftar sejarah atau sosok orang-orang yang masuk dalam tokoh pahlawan nasional. Ya, mungkin itu adalah penghargaan-penghargaan khusus yang diberikan negara kepada sosok-sosok tertentu. Tetapi jika kita berpikir pahlawan hanya tentang mereka, atau sikap apresiatif kita hanya ditujukan kepada mereka, maka saya sendiri mengatakan itu tidak adil. Nah, kita keluar dulu dari persoalan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya bergeser sedikit, bagaimana dengan kehidupan setelah kemerdekaan? Banyak orang-orang, banyak mahasiswa yang aktivis yang meninggal di saat memperjuangkan reformasi. Ketika haluan bangsa sudah mulai keluar dari koridor-koridor undang-undang dan Pancasila, kita tentu tidak lupa bagaimana waktu itu ada puluhan mahasiswa yang ditembaki di saat berunjuk rasa menggulingkan Orde Baru. Kalau tidak ada mereka, mungkin era reformasi, era demokrasi sejati yang kita rasakan selama ini tidak akan terjadi. Saya malam hari ini berbicara di tempat ini, bisa jadi besok jenazah saya sudah ada di selokan. Kalau seandainya tidak ada para pejuang-pejuang mahasiswa yang memperjuangkan reformasi di masa ini. Bagaimana dengan sosok guru yang berjuang di tempat terpencil? Bagaimana para nakes yang berjuang di masa pandemi di waktu-waktu yang lalu? Bagaimana para abdi negara yang hari ini ada di gunung-gunung sana, di pedalaman terpencil, yang mungkin kalau kita yang disuruh ke sana kita tidak akan mau? Bagaimana dengan para tentara, polisi yang demi keutuhan NKRI, mereka hari ini berjuang di perbatasan-perbatasan Indonesia. Mereka bertempur di sana, bahkan sebagian mereka pulang tinggal jenazah. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pahlawan atau kesatria atau orang-orang pemberani yang rela memberikan nyawanya, waktunya, tenaganya, berkorban demi sesuatu yang berarti, demi kepentingan orang banyak, yang itu tidak lazim dilakukan oleh orang-orang biasa. Nah, kalau memaknai kata pahlawan itu seperti
bahasa asalnya atau etimologinya. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai anak bangsa yang hidup di zaman sekarang ini, yang sedang mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi 10 November atau Hari Pahlawan? Ada kawan saya, dia berkata bahwa seringkali kita terjebak pada seremonial. Kita setiap 10 November yang ada di benak kita hanya kita berkumpul di tanah lapang, menundukkan kepala, mengenang arwah para pahlawan, dan hormat bendera. Itulah yang dimaksud dengan seremonial. Tetapi apakah memaknai Hari Pahlawan hanya seperti itu? Jawabannya tidak. Teladan, semangat, pengorbanan para pendahulu kita di masa lalu, baik yang dalam perebutan kemerdekaan Republik Indonesia, atau saat perjuangan reformasi, atau pahlawan-pahlawan yang masih hidup, sedang berjuang sekarang ini, pahlawan pangan, pahlawan pendidikan, pahlawan penjaga kedaulatan negara. Mereka semua, mari kita berikan sikap apresiatif kepada mereka, berikan penghargaan yang tulus kepada mereka, dan hidupilah sikap kepahlawanan itu dalam diri kita sendiri. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Kita buang sampah plastik pada tempatnya, membersihkan lingkungan, menjaga laut, menjaga hutan, menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu kita. Itu bagian dari sikap-sikap positif yang menurut saya adalah bagian dari sikap kepahlawanan. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menolak, karena tidak mudah untuk mengambil sikap berbeda dari sikap orang kebanyakan yang memilih untuk pragmatis, yang memilih untuk menghalalkan segala cara demi tercapainya nilai-nilai ekonomi tertentu, demi tercapainya posisi-posisi tertentu, demi tercapainya jabatan-jabatan tertentu. Dengan tidak bersikap pragmatis, sebenarnya sikap-sikap kepahlawanan itu sudah mulai ada di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Lalu, apakah harus jadi penjabat, harus jadi tentara, harus jadi polisi, kemudian kita bisa menjadi pahlawan atau menghidupi sikap kepahlawanan dalam diri kita? Menurut saya tidak demikian. Karena seorang pemulung yang berjuang mengais sampah-sampah di TPA masih jauh lebih berarti, masih layak disebut pahlawan daripada penjabat dengan pendidikan tinggi, tapi justru yang merugikan orang banyak, merugikan negara, merugikan lingkungan, mereka dan bukan pahlawan. Juang untuk menghidupi sikap kepahlawanan dalam diri kita pada hal-hal yang kecil, dimulai dari bersihkan sampah, jaga lingkungan, jaga laut, jaga hutan, jaga budaya. Pusara tak bernama, kau ditinggal terlantar penuh.